Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi sar'in inda baitikal muharrami. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum min samarati la'allahum yazkurun. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Ibrahim ayat 37. Terjemahannya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan solat, maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah kepada mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-37. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas doa Nabi Ibrahim, yaitu tentang kota Makkah yang dipilih oleh Nabi Ibrahim untuk menjadi tempat tinggal anak keturunan beliau. Seperti yang diabadikan di dalam surat Ibrahim ayat 37. Yang Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah karena beliau akan menempatkan anak keturunan beliau di satu lembah yang tidak memiliki tanam-tanaman, yang ada hanya batuan-batuan saja. Ya, kita pahamlah bagaimana Makkah hari ini, ya, yaitu di sekitar Masjidil Haram itu ada bukit-bukit batu yang sudah dijadikan hotel. Kemudian tidak ada tanaman-tanaman. Disitulah Nabi Ibrahim, ya, menempatkan sebagian keturunan beliau, yaitu Ismail alaihi salam, ditempatkan di Makkah, yaitu di dekat Baitullah. Ya, Baitullah itu adalah Ka'bah. Kalau kita membaca ayat ini, saya teringat 2019 saya diundang oleh seorang syekh melalui kawan-kawan yang kuliah di Timur Tengah untuk hadir di sebuah markas, ya. Di situ ada tempat Al-Quran ditadaburi, di situ ada tempat diskusi para ulama, di situ ada pencetak dai-dai gitu. Kemudian disitulah dakwah Islam itu disebarkan. Maka konsep rumah dakwah di Makkah 2019 itulah yang saya bawa ke Kota Padang, sehingga kita buat satu yayasan pengembangan Islam terpadu, yakni mendirikan berapa poin. Satu diantaranya adalah pondok tadabbur Al-Quran, yang sebenarnya konsepnya diambil dari Makkah, jadi seorang syekh. Pada pertemuan itu beliau menyatakan seperti ini, cobalah saudara-saudara pandang kota Makkah ini. Yang ada itu apa? Ada dua hal di situ, kata beliau. Pertama, alamnya, ya, alamnya itu tidak ada tanam-tanaman, ya, di lembah. Ya, di waktu itu Nabi Ibrahim mengatakan lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, itu di dekat Baitullah. Yang kedua, ya, di situ tidak ada cuaca yang
enak, cuaca yang adem gitu ya. Cuaca yang ada itu ekstrim. Panas, kalau panas luar biasa, kalau dingin pun dingin yang luar biasa ya. Lalu disitulah ada Baitullah. Nah, tujuannya cuma satu itu, Bapak, Ibu-ibu. Tujuannya adalah supaya manusia ini pergi ke Mekah. Tujuannya cuma satu saja, yaitu pemilik Baitullah itu. Rabba hazal bait. Nah, gitu. Tidak karena alamnya, tidak karena buah-buahannya, tidak karena keindahannya, tidak karena cuacanya, tapi betul-betul karena Allahnya. Ini yang mengingatkan saya kepada, kalau kita baca surat Ibrahim ayat 37 ini, sehingga kita bisa melihat bagaimana Makkah ya, di sekitar haram itu, yang sekarang udah dibangun hotel-hotel, yang dulu adalah bukit-bukit batu, ya kan? Kalau kita sekarang lihat dari peta, ya dari langit, dari udara pun masih banyak batu-batu gitu. Nah disitulah Nabi Ibrahim mengatakan, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman dekat rumah engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Jadi memang tidak ada, sampai hari ini pun tidak ada tanam-tanaman. Ya, tidak ada sumber air kecuali yang sejarah ya mengatakan bahwa itu ada di situ Zam-Zam pamannya kan. Maka dari itu ada bukit-bukit batu, di situ ada Baitullah, ya kan? Di situ ada Baitullah ya. Yang sesungguhnya di situ adalah bagaimana Allah menempatkan, ya kan, di tempat yang tidak indah, dengan cuaca yang tidak menarik, lalu di situ ada Ka'bah, supaya benar-benar manusia datang ke situ hanya untuk Baitullah itu sebenarnya. Nah. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan, itu menunjukkan sebenarnya bahwa ini kotanya Nabi Ibrahim, ya, ini kotanya Nabi Ibrahim. Kalau Madinah itu kotanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di situ adalah dinyatakan Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatam minan nas. Ya kan? Di situ kelihatan betul bagaimana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya kan, supaya mereka, anak keturunan beliau itu mendirikan sholat. Maka kita tengok di Makkah itu luar biasa sekarang ini, ya, ramai, crowded, ya kan, tempat sholat di mana-mana luar biasa gitu ya. Jumat itu harus ya jam 8 pagi itu sudah hadir di Masjidil Haram kalau ingin dapat tempat di dalam. Kalau tidak ya di luar saja gitu. Ini doa Nabi Ibrahim, tempat sholat, sehingga keturunan beliau itu menjadi orang-orang yang sholat gitu. Maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada Mekah. Ya, ini doa Nabi Ibrahim. Ya. Yaitu faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Ya kan? Supaya hati mereka cenderung kepada Makkah, ya, kepada Ka'bah gitu. Makanya jangan ditanyakan bagaimana hukum kembali berulang-ulang ke kota Makkah, baik haji atau umroh. Ya, seperti ada cerita nak Buya Hamka ditanya oleh jemaahnya, Buya, baa hukum pergi haji atau umroh berulang-ulang Buya? Kata Buya Hamka, apakah Bapak sudah haji atau sudah umroh? Kata Bapak, ini belum. Datanglah Bapak umroh. Datanglah haji. Insya Allah nanti Bapak akan merasakan. Kenapa? Ada kenikmatan yang luar biasa yang didapatkan oleh orang yang pergi haji dan umroh itu. Bagaimana mereka tawaf, bagaimana mereka sholat di makam Ibrahim, mereka berdoa, mereka curhat,
Mereka ada Safa dan Marwa, di situ ada Hijr Ismail, di situ ada Multazam, ya, di situ ada Ka'bah, di situ ada juga kalau haji ada Arafah, ada Musdalifah, ada Mina, ada Jamarat. Bagaimana tidak akan, ya? Karena apalagi Nabi Ibrahim berdoa, faja'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Ini doanya Nabi Ibrahim. Agar mereka, ya kan, jadikan hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, ya kan, supaya cenderung kepada Ka'bah, ya, Al-Haram, ya, Baitul Haram atau Baitullah, ya kan. Jadi saya ingin sampaikan begini Bapak Ibu-ibu. Mungkin memang tidak semua orang, ya, karena memang dalam ayat ini adalah faja'al afidatan minan nas, hanya sebagian gitu, ya, yang diundang datang ke Ka'bah itu adalah sebagian. Tapi saya ingin katakan begini, ini pengalaman saya membimbing sudah belasan kali jemaah haji dan umroh gitu, ya. Kalau kita masih muda gitu, ya, ada dana, cobalah buka hati untuk pergi haji atau pergi umroh gitu. Nanti kalau sudah di atas 70 tahun, ya kan, lalu kita pergi umroh, pergi haji, itu memang agak sulit untuk mendapatkan ibadah yang lebih baik gitu. Ya kan, karena sekarang ini boleh dikatakan berbeda. Kalau dulu itu bapak-bapak mungkin sulit datang ke Makkah. Ya, biayanya besar, kemudian fasilitasnya tidak cepat seperti kapal laut dan segala macamnya. Tapi ibadahnya di Makkah itu mudah gitu. Ya kan, tawafnya mudah, ibadah sholatnya mudah di situ, datang ke situ pun mudah. Kalau sekarang tidak, sekarang datangnya yang mudah dengan pesawat. Ya kan, hari ini kita berangkat dari Kota Padang, bisa hari itu juga bisa sampai di Makkah. Tapi ibadahnya datang ke haram itu sulit gitu. Ya kan? Ditambah pula kalau cuacanya berat gitu. Karena sudah banyak sekat-sekat sekarang ini di Masjidil Haram yang membuat jemaah ini pusing. Ya kan? Kalau datangnya jam sekian, jalurnya ini. Kalau datangnya terlambat sedikit, jalurnya ini. Kalau terlambat lagi, ini jalurnya di sini. Kalau terlambat lagi, datangnya di sini gitu. Nanti kadang-kadang masuknya tahu, pulangnya enggak tahu. Ya kan? Maka itu ketika masih muda, badan masih kuat, masih sehat, ya kan, cobalah, ya, gunakanlah harta, bukalah hati. Karena ada juga begini pengalaman dari jemaah kita. Ya, mereka bukan tidak punya uang pada waktu masih mudanya. Memang hatinya belum terbuka untuk itu gitu. Tapi setelah tua, umur 75, umur 80, ya kan, hatinya baru terbuka untuk datang. Alhamdulillah, ya, walaupun tidak ada istilah terlambat dalam kehidupan ini, tapi kalau saya mengusulkan, ayo, ya, datanglah, gunakanlah untuk ibadah. Ini doanya Nabi Ibrahim loh. Ya kan, Nabi Ibrahim mendoakan, ya kan, faja'al af'idatam minan nasi, ya, tahwi ilaihim. Jadikanlah sebahagian hati manusia itu, ya kan, yaitu lebih cenderung, ya kan, lebih cenderung kepada Baitullah. Tentu maksudnya adalah kepada Robba hazal bait, ya kan? Nah, kemudian didoakan di situ ada liyuqimunas shalah. Ya tentu ya untuk mendirikan salat, datang ke situ salat tahajud, salat 5 waktu, salat makam Ibrahim, ya kan? Di situ gitu. Yang dijaga betul, pagi-pagi sudah bangun dan datang ke Masjidil Haram. Nah, kemudian apalagi doanya Nabi Ibrahim di situ adalah warzuqhum minas samarati, yaitu berilah mereka rezeki dari buah-buahan gitu. Ini satu yang menarik ini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan. Di sana itu kita tidak temukan pohon pisang ya, tapi pisangnya besar-besar, kuning dan bersih-bersih gitu ya. Kita jarang menemukan di Makkah itu ya pohon oren gitu ya, atau jeruk umpamanya kan, sunkist dengan segala macam. Tapi
di sana itu luar biasa. Ya kan? Kita tidak menemukan pohon kiwi, tapi kiwi banyak di situ. Kita tidak menemukan pohon apel. Tapi di Makkah itu hampir tiap hari dan begitu banyaknya apel. Kita di situ tidak menemukan pohon tin, ya kan? Buah tin tidak ditemukan. Tapi banyak di situ gitu. Belum lagi sekarang ini udah banyak buah-buahan termasuk semangka juga ada di situ ya. Ya, yang belum saya temukan itu ya mungkin ini ya apa yang belum saya temukan, pepaya. Pepaya yang belum kita temukan di situ. Tapi yang luar biasa dan ini doa Nabi Ibrahim. Ya kan, berabad-abad yang lampau, berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Warzuqhum minas samarat. Ya kan? Dan berilah mereka itu rezeki dari buah-buahan. Maka itu di Makkah itu, termasuk di Madinah, itu buah-buahan melimpah gitu ya. Anggur juga ada, anggur yang merah ada, anggur hijau ada di situ, apalagi korma ya. Kalau korma udah nggak asing lah ya bagi kita gitu. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sedang jemaah yang dimuliakan, ketika kita masih muda, ayo ya kan, sisakanlah dananya, uangnya, kemudian badan masih sehat gitu ya. Nanti kalau sudah tua ternyata badan tidak sehat, walaupun uangnya banyak, sulit mendapatkan kesempurnaan atau ibadah yang lebih baik gitu. Ya, kenapa? Karena memang ibadah ke Madinah dan Makkah itu butuh fisik. Ya, di samping kita melawan cuaca, ya kan, keadaan di situ, ya memang ujiannya cukup berat sebenarnya, bapak-bapak, saudara-saudara. Tapi ini adalah doa Nabi Ibrahim yang garis keturunan Ismail di situ sampailah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, dan itu adalah kota yang dimuliakan. Jadi kalau kita mau katakan adalah Haramain, yaitu dua kota haram, yaitu Makkah dan Madinah. Di Makkah di situ didoakan oleh Nabi Ibrahim, Madinah didoakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah, ujungnya apa sebenarnya dari sekian banyak itu? La'allahum yazkurun. Semoga mereka itu bersyukur. Jadi kita datang ke Ka'bah atau kita datang ke Haram, ke Madinah, Makkah, itu pertama dalam rangka mensyukuri kesehatan kita, sehingga kita bisa hadir ke sana. Yang kedua, mensyukuri harta kita, ya kan, harta yang diberikan oleh Allah lalu kita gunakan. Ya tidak usahlah dipikirkan bagaimana kok berulang-ulang orang pergi ke Amerika, orang pergi ke Australia, orang pergi ke Cina, orang pergi ke Turki, orang pergi ke macam-macam kota, orang pergi. Kenapa pergi berulang-ulang ke Makkah atau Madinah itu jadi masalah bagi kita? Ya kan, selama tidak ngambil hak orang lain. Jadi sebenarnya modal kita itu adalah modal keyakinan kepada Allah. Bukan untuk jalan-jalan pemandangan yang bagus, ya kan, tapi adalah modal keyakinan. Jadi orang yang bisa datang ke Madinah dan datang ke Makkah, pertama modalnya adalah keyakinan kepada Allah. Yang kedua dia berserah diri kepada Allah. Yang ketiga adalah dia mendirikan sholat di situ. Maka Allah akan cukupkan kekuatannya, rezekinya dan segala macamnya. Yang keempat adalah dalam rangka mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Maka inilah bentuk doanya Nabi Ibrahim, ya kan, tentang kota Makkah. Itu di situ ada lembah yang tidak ada tanam-tanaman, di situ tidak ada buah-buahan, tapi Nabi Ibrahim mendoakan supaya kota itu menjadi berkah, tempat mendirikan sholat, kemudian keberkahan itu muncul berbentuk-bentuk buahan, kemudian orang cenderung hati orang. Ini memang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Makanya ketika orang sudah datang ke sana, ingin lagi datang, ingin lagi datang. Malah kemarin ada jemaah saya yang bilang begini, Ustadz, nanti umur saya ini kan sudah 70-an ini Ustadz. Ya, besok saya pulang ke Indonesia, saya akan jual mobil saya, lalu saya akan mendaftar lagi untuk umroh ke depannya Ustadz. Karena apalagi yang saya pikirkan tidak ada lagi Ustadz.
ya kan, untuk makan udah cukup, ya kan, saya ingin menikmati ibadah-ibadah saya di sini, maka belum mobil yang ada saya punya itu saya jual. Ini apa sebenarnya Bapak-bapak, saudara-saudara? Karena memang mereka merasakan suatu kenikmatan ketika berada baik di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Terlebih lagi mereka sebenarnya ingin mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Alhamdulillah. Sekali lagi, alhamdulillah. Sekali lagi, alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita diundang dan diikatkan hati kita untuk selalu hadir baik di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Selamat menikmati kenikmatan beribadah di dua tempat ini. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.